Baik anak-anak semuanya, kelas 10E akuntansi. Ya, di sini saya Bu Fitri, pengampu mata pelajaran perbankan dasar. Nah, mata pelajaran perbankan dasar di sini anak-anak semuanya diberikan novel ini untuk bekal anak-anak ketika besok terjun di dunia kerja, khususnya di bidang perbankan. Ya, jadi misalkan anak-anak bercita-cita ingin menjadi seorang akuntan atau teller di perbankan, nah nanti bisa. Nah, nanti apa saja yang akan kalian pelajari di mata pelajaran ini? Ada beberapa bahasan ya. Yang pertama itu mengenai sejarah, ya. Karena dengan sejarah kita akan lebih mudah untuk mempelajari bagaimana kinerja perbankan gitu. Kemudian selanjutnya kita akan anak-anak juga akan mempelajari mengenai jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada BRI, ada BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bank, tidak akan lepas dari yang namanya uang. Nah, kita juga akan mempelajari mengenai uang, jenis-jenis uang, kemudian sejarah dibuatnya uang juga. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan pembukuan ya. Sebagai akuntan kita harus bisa melakukan pembukuan di lembaga keuangan, khususnya bank. Bagaimana nanti ketika ada transaksi simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan evaluasi kredit perbankan. Jadi kalau di perbankan itu kan operasional pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, kita harus bisa melakukan pembukuan ketika ada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, dan juga kita harus bisa melakukan pembukuan dalam bentuk penyaluran dana yang kalau di bank itu namanya kredit. Nah, mengevaluasi kredit, siapa nasabah yang bisa kita beri fasilitas itu dan berapa nanti dana yang bisa kita berikan untuk pembiayaan kredit gitu. Nah, oke anak-anak, pekan lalu kalian sudah mulai mempelajari materi perbankan yang pertama, yaitu sejarah perbankan yang ada di dunia. Semuanya sudah mempelajari ya. Harapan Bu Fitri semuanya sudah dibaca itu sejarah perbankan di dunia. Nah, hari ini di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya sejarah perbankan yang ada di Indonesia itu tidak akan lepas dari sejarah perbankan yang ada di dunia. Gitu. Jadi syarat anak-anak bisa mengetahui sejarah perbankan di Indonesia, harusnya kalian sudah tahu terlebih dahulu sejarah perbankan yang ada di dunia itu seperti apa, karena berkesinambungan. Tapi di sini Ibu akan sedikit ulas mengenai sejarah perbankan yang ada di dunia, gitu. Oke, jadi di zaman dahulu kala, gitu ya, di tahun 2000 sebelum Masehi itu ada sebuah kerajaan besar. Kerajaan besar namanya Kerajaan Babylon, ya. Jadi dulu Raja Babylon itu dalam aktivitas perekonomiannya membuat atau mendirikan sebuah lembaga keuangan yang difungsikan untuk meminjamkan emas dan perak kepada rakyatnya. Nah, untuk pemasukan negara. Jadi 20% keuntungan yang diambilkan dari nilai emas atau perak yang dipinjamkan kepada rakyat, kepada masyarakat ya, pada saat itu digunakan untuk operasional negara gitu. Jadi sebagai sumber pemasukan negara. Nah, pada saat itu
Operasional perbankan masih sangat terbatas, jadi hanya meminjamkan uang, bukan uang ya, hanya meminjamkan emas dan perak saja. Jadi hanya dua komoditas itu yang diberikan fasilitasnya. Nah, lalu difungsikan untuk emas dan perak, 20% dari nilainya digunakan untuk pemasukan negara. Nah, setelah itu di tahun 560 sebelum Masehi di Yunani itu sudah mulai muncul juga sejenis lembaga keuangan yang lebih modern daripada yang ada di Babylon. Oh ya, Ibu sedikit lupa tadi, nama dari lembaga keuangan perbankan yang ada di Babylon itu adalah Temple of Babylon, gitu ya. Kemudian di Yunani itu sudah mencerminkan bentuk perbankan yang ada saat ini di Indonesia. Jadi kegiatan usahanya tidak hanya meminjamkan, tidak seperti yang ada di Babylon tadi ya, meminjamkan emas dan perak, tapi di sini sudah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi sudah menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan keduanya itu sudah menarik atau yang mengambil keuntungan dari adanya dua fasilitas jasa yang diberikan oleh bank pada saat itu di zaman Yunani itu. Nah, namanya adalah Greek Temple kalau di Yunani ya. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali negara-negara yang ada di Eropa itu melakukan inovasi dan mendirikan perbankan yang serupa dengan yang ada di Babylon dan di Yunani. Itu ada di Belanda, kemudian ada di Belgia, kemudian juga ada di Inggris, yang pada saat itu Inggris yang diinisiasi oleh William Peterson itu membuat sebuah bank yang difungsikan untuk membiayai pembangunan armada laut untuk menyaingi Perancis pada saat itu. Nah, di sini karena di Eropa pada saat itu sudah mulai bermunculan banyak sekali bank, gitu ya. Nah, kita mengingat lagi peristiwa yang tidak akan terlupakan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa yang sebenarnya memilukan, tapi ternyata memberikan dampak yang luar biasa karena perjuangan para pahlawannya, yaitu apa? Penjajahan. Ya, jadi dulu di dunia barat, di Eropa itu kan melakukan penjajahan di dunia timur ya, seperti di Asia, Afrika gitu. Bahkan ada juga yang ke Amerika gitu. Nah, di sini karena penjajahan itulah dulu penjajahan itu kan dilakukan oleh salah satunya Inggris dan Belanda ya ke Indonesia. Nah, kita ingat lagi apa sih latar belakang mereka melakukan penjajahan gitu ya? Ya, karena keadaan ekonomi. Jadi dulu di barat gitu ya, itu kekurangan yang namanya rempah-rempah. Jadi kalau dulu barat itu kan sumber pemasokan rempah-rempah itu dari mana? Dari Turki. Nah, tapi pada saat itu Turki menutup pasar rempahnya. Ya, jadi latar belakangnya itu. Turki menutup pasar rempahnya sehingga di barat itu kekurangan rempah-rempah. Ya, jadi karena kekurangan rempah-rempah, mereka tidak bisa hidup dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya harus mencari, harus berekspedisi, harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah itu. Akhirnya mereka dengan berani ya, dengan ini berekspedisi ke dunia timur, sampailah ke Indonesia. Yang kita tahu Indonesia adalah wilayah yang subur, penuh dengan rempah-rempah gitu ya. Nah, akhirnya jadi tujuan dari
dari para pencari rempah-rempah yang berasal dari Inggris dan dari Belanda juga gitu. Kemudian karena kedatangan mereka itulah sehingga Indonesia muncul, yaitu orang-orang yang meskipun mereka memang melakukan penjajahan ya, melakukan eksploitasi sumber daya manusia, bahkan banyak yang diperlakukan dengan tidak manusiawi gitu ya, tidak manusiawi, kemudian pokoknya dijajah, di eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alamnya juga. Nah, seperti yang kita tahu ya di sejarah di IPS gitu ya. Nah, tapi di sisi lain di bidang ekonomi ternyata juga memberikan dampak yang baik gitu. Karena Indonesia mengenal adanya perbankan gitu. Karena dulu untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu tidak cukup kalau misalkan hanya menjalankan kegiatan ekonomi di sektor real. Sektor real itu seperti apa sih Bu? Gitu. Sektor real itu sektor perekonomian yang mana mengelola sumber daya yang ada seperti industri, misal perusahaan dagang, perusahaan manufaktur gitu ya. Jadi banyak industri, misal pertanian itu dijalankan oleh pemerintah dari penjajah ya, pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, tapi tidak selain itu dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda juga harus adanya aktivitas ekonomi di bidang moneter. Jadi tidak hanya real tapi juga harus moneter agar perekonomian yang dikelola oleh pemerintah Belanda pada saat itu bisa berjalan dengan baik ya. Misal nih untuk mengelola pertanian di Indonesia itu banyak memerlukan misal sumber daya modal. Nah, modalnya itu harus dikelola oleh sektor real. Sektor real itu yaitu bank itu. Misalkan nih nanti untuk penjualan, mengekspor atau mengambil rempah-rempah dari Indonesia, nah hasil dari penjualan itu disimpan di bank yang ada di Indonesia dan itu miliknya Belanda, miliknya para penjajah gitu. Misal untuk ditransfer ke negaranya, nah, seperti itu. Jadi kedua sektor ini harus beriringan berjalan untuk dalam selama pengelolaan perekonomian oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Sehingga pada saat itu Belanda mendirikan bank yang salah satunya itu namanya De Geves Bank. De Geves Bank itu cikal bakal dari bank sentral kita. Kalau anak-anak tahu bank sentral itu apa? Bank sentral adalah Bank Indonesia ya, Bank Indonesia, bank yang mengawasi seluruh bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Bahkan bank itu juga yang mengedarkan alat tukar kita yaitu uang gitu. Jadi siapakah yang membuat uang? Bank Indonesia. Bank sentral yang dulunya itu adalah De Geves Bank. De Geves Bank itu buatan Belanda tapi berhasil dinasionalisasi oleh para cendekiawan kita, para orang-orang terdidik dari Indonesia gitu. Pada saat dulu kemerdekaan itu sudah kita peroleh gitu. Kemudian nah karena dulu waktu Belanda membuat De Geves Bank itu ya, itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan dari pemerintah Belanda itu sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada kita para penduduk pribumi untuk memanfaatkan fasilitasnya gitu. Nah sehingga di situ perekonomian kita ya pada saat itu masih terjajah itu jelas sangat ekonominya jadi sangat buruk gitu ya, sangat terjepit. Nah sehingga karena dulu juga ternyata ada orang-orang yang terdidik yang punya jiwa penggerak yang tinggi gitu ya, para pahlawan kita.
Nah, sehingga dibentuklah sebuah bank, yaitu diinisiasi dari desa. Namanya pada saat itu Bank Desa, ada juga Lumbung Padi dan BPR. Nah, bank itu difungsikan untuk menghimpun dana dari masyarakat agar dananya itu bisa terhimpun dan digunakan untuk para masyarakat yang membutuhkan, ya, karena pada saat itu juga ada beberapa masyarakat yang sudah mulai merintis usaha gitu. Jadi karena mau menggunakan fasilitas yang di bank pemerintah Belanda tadi nggak bisa, makanya menggunakan fasilitas bank yang didirikan oleh para intelijen dari para orang terdidik dari Indonesia gitu. Nah akhirnya ada tujuannya itu ada 3 ya pada saat itu. Tujuan ini penting ya, karena sampai sekarang tujuan ini dijadikan sebagai tujuan operasional perbankan yang saat ini sudah mulai berkembang di negara kita gitu. Tujuannya adalah yang pertama untuk menghimpun dana, kemudian yang kedua untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada saat itu para pengusaha yang sudah mulai merintis usahanya itu bisa mengambil modal dari bank yang sudah didirikan oleh para intelijen tadi. Nah, kemudian sehingga karena ada aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, akhirnya perekonomian nasional itu akan jauh lebih baik gitu. Karena para pengusaha pun yang mulai merintis usahanya dan membutuhkan modal itu bisa tertolong dengan modal yang diberikan atau di fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan yang didirikan oleh para intelijen Indonesia gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pada saat Indonesia sudah merdeka ya, pada saat proklamasi sudah digaungkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada saat itulah bank juga mulai tumbuh dan berkembang. Tidak hanya ada BPR, tidak hanya ada bank desa, tidak hanya lumbung desa, tapi juga banyak sekali bank-bank milik Belanda yang pada saat itu sudah tidak ada kekuatan lagi di negara kita karena sudah dikalahkan oleh para pahlawan kita ya pada saat itu. Nah, akhirnya Jepang juga sudah pecah. Nah, kita vacuum of power dan para intelijen itu memanfaatkan itu. Beberapa bank yang milik para penjajah itu dinasionalisasi menjadi bank kita, Bank Indonesia. Dan tidak hanya itu, para terdidik dari negara kita juga mendirikan bank-bank lain. Ada Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, ada BTN dan sebagainya ya. Coba nanti kalian cari berbagai jenis bank yang sudah ada di negara kita yang bisa kalian manfaatkan fasilitasnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya seiring berjalannya waktu juga, karena sudah mulai berkembangnya bank-bank yang ada di negara kita, maka harus adanya deregulasi. Deregulasi itu bertujuan untuk memperbaiki segala operasional yang ada di bank dengan peraturan-peraturan pemerintah gitu, sehingga bank menjadi lebih maju dan berkembang gitu. Nah, itu sejarah dari bank konvensional ya yang ada di negeri kita. Nah, tapi di sisi lain kalau anak-anak memperhatikan perbankan di Indonesia itu ada 2 jenis ya, ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Karena kita adalah masyarakat muslim, nah kita juga perlu tahu bagaimana sejarah dari bank syariah itu sendiri gitu. Kalau tadi anak-anak sudah tahu mengenai bank konvensional, nah sekarang coba kita tilik sebentar mengenai sejarah bank syariah. Nah, jadi dulu Kiai Haji Mas Mansur yang dari Muhammadiyah juga, beliau itu yang punya ide mengenai bank syariah yang seharusnya juga beroperasional di negara kita gitu.
Karena pada saat itu ada pemikiran mengenai tidak diperbolehkan adanya tambahan atau bunga ya, atau riba. Nah, sehingga dulu sebenarnya di Indonesia itu juga masih belum diterima ya, ide gagasan itu belum diterima. Tetapi karena kita juga punya referensi dari dunia gitu. Pada saat itu Indonesia tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang dulu pertemuannya dilakukan di Jeddah. Nah, pada saat itu mendirikan sebuah bank dunia yang itu berlandaskan pada syariah Islam, namanya IDB. Nah, coba nanti kalian cari di search ya, IDB itu singkatannya apa. Oke. Nah, lalu pada saat itu Indonesia punya referensi yang kuat untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, sehingga dulu dibentuk sebuah bank, namanya itu Bank Perkreditan Rakyat, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tidak ada yang namanya bunga yang pada saat itu dianggap riba gitu. Kemudian karena dirasa BPRS itu ternyata membawa dampak yang positif juga untuk perekonomian, maka MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga merintis sebuah bank yang merupakan bank yang murni gitu ya, murni menjalankan operasionalnya itu berdasarkan syariah Islam. Mungkin anak-anak tahu apa? Ya, Bank Muamalah Indonesia, BMI. Itu bank kedua yang didirikan di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah. Gitu ya. Nah, itu jadi setelah itu ya, setelah BMI itu didirikan, bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu juga sudah mulai dikembangkan oleh para cendekiawan muslim gitu. Banyak bank-bank konven yang punya anak perusahaan itu menjalankan bank berdasarkan prinsip syariah. Ya, pada saat itu ada BRI Syariah, ada BNI Syariah gitu ya. Dan sekarang yang sudah mulai yang mulai memisahkan diri gitu ya, itu ada BSM atau Bank Syariah Mandiri. Itu sudah ini ya, mandiri, sudah bisa berekspansi sendiri. Bahkan BSM itu memang bank yang sudah punya aset paling banyak ya di antara bank syariah yang lainnya gitu. Malah jadi promosi bank BSM ya. Enggak, jadi memang itu. Jadi nanti untuk kedepannya ya, silahkan kita akan belajar lebih detail mengenai jenis-jenis perbankan yang ada di Indonesia yang sudah dirintis para pendahulu kita, para pahlawan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai operasional perbankan itu dalamnya seperti apa gitu. Jadi kalau sekarang anak penasaran ya, kita akan belajar bersama lagi terkait dengan apa sih operasional perusahaan itu seperti apa. Mungkin anak-anak di sini juga sudah tahu ya gambaran besarnya, mungkin juga sudah sering berkunjung ke bank, memanfaatkan fasilitas bank, sering ke ATM gitu ya. Nah, kita akan dalami lebih dalam transaksi-transaksi yang terjadi di bank gitu ya, transaksi bagaimana nanti kita membukukannya juga gitu. Itu ya. Jadi silahkan nanti untuk lebih lanjutnya materinya bisa Ibu share di e-learning ya. Mungkin cukup itu ya penjelasan dari Bu Fitri untuk untuk bahasan materi mengenai sejarah perbankan yang ada di Indonesia gitu. Jadi oke, mungkin cukup itu saja. Kita sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.